Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dejika Novianti dari Teknik Mekatronika Angkatan 19, kelompok 9, Praktikum Sistem Digital. Di sini saya akan menjelaskan proyek rangkaian PWM Analog with IC NE55 for DC motor. Nah, alat yang dibutuhkan itu pertama laptop dan aplikasi Proteus dalam profesional. Sebelum kerangkaiannya, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IC NE55 dan menjelaskan sedikit mengenai apa itu PWM. Jadi, IC NE55 termasuk ke IC timer atau pewaktu yang digunakan untuk berbagai rangkaian elektronika, yang dimana rangkaian itu memerlukan fungsi pewaktu dan multivibrator. Nah, ini merupakan konfigurasinya. Jadi si IC ini tuh punya 8 kaki. Nah, kaki yang pertama itu merupakan ground, kedua trigger, ketiga output, keempat reset, kelima control voltage, keenam threshold, ketujuh discharge, dan kedelapan adalah VCC. Nah, setiap pin kaki ini tuh memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lalu di sini saya juga akan memberi penjelasan sedikit mengenai PWM. Jadi PWM atau Pulse Width Modulation ialah cara untuk memanipulasi sinyal yang digunakan untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Nah, berikut merupakan rangkaian PWM dengan menggunakan IC NE55. Lalu cara merangkainya di Proteus sebagai berikut. Pertama, kita harus membuka aplikasi Proteus 8 Profesional. Setelah terbuka, kita klik ICs dan akan mendapatkan tampilan seperti ini. Lalu komponen yang dibutuhkan itu yang pertama ada dioda 1N4148, lalu ada transistor 2N3055, ada kapasitor, ada motor DC, ada IC NE55, ada potentiometer VR, ada resistor, dan ada V-source. V-source ini tuh merupakan sumber daya, jadi bisa memakai baterai. Lalu hal pertama yang harus dilakukan adalah kita rangkai lalu kita hubungkan si kaki 4 ini atau reset ini ke sumber daya. Karena apabila kaki 4 ini di-groundkan, maka output dari IC itu akan menjadi rendah atau off. Jadi untuk meng-on-kan outputnya, kita harus menghubungkannya ke terminal positif dari sumber daya, atau si kaki 4 ini harus dalam keadaan high. Jadi saya sambung, ini saya rubah menjadi 1K dan 12 volt. Nah, setelah kaki 4 terhubung, selanjutnya ada kaki 8. Kaki 8 ini adalah VCC. Jadi VCC ini dihubungkan ke sumber dayanya. Setelah itu kita hubungkan pin 6 ke terminal negatif dari sumber daya. Jadi terminal 6 ini merupakan threshold, di mana threshold ini tuh digunakan untuk membuat output
dari IC ini menjadi low. Nah, kondisi low ini tuh terjadi apabila si kaki 6 ini berubah dari low menuju ke lebih dari sepertiga VCC-nya. Menggunakan kapasitor. Kita ubah menjadi 0,1. Lalu kita juga menghubungkan si kaki 2 ini atau si trigger ini ke terminal negatif juga. Nah, jadi si kaki 2 atau trigger ini itu merupakan pemicu. Jadi dia digunakan untuk memicu output menjadi high. Nah, kondisi high ini terjadi apabila level tegangan pada kaki trigger ini berubah dari high menuju ke kurang dari sepertiganya VCC. Nah, jika sudah dihubungkan, langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat rangkaian si PWM itu sendiri. Jadi rangkaian PWM itu sendiri itu 2 dioda, penambahan 2 buah dioda dengan 1 potensio. Jadi kita rangkai. Lalu kita hubungkan jika sudah membuat rangkaian si PWM-nya, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan kaki 7 ke sini. Nah, jadi si kaki 7 atau discharge itu merupakan pada saat output low, jadi impedansi dari kaki 7 ini tuh low, kebalikannya, sedangkan saat high impedansinya juga high. Nah, kaki discharge itu berfungsi sebagai penentu interval pewaktuan, jadi dia digunakan untuk menentukan waktu dimana kondisi harus berubah. Lalu kaki 5 dihubungkan pada sumber daya. Nah, kaki 5 ini itu merupakan control voltage, di mana control voltage atau pengatur tegangan ini memberikan akses terhadap pembagi tegangan internal. Itu 2/3 VCC. Setelah itu ke kaki 3. Kaki 3 ini merupakan output. Jadi kita akan pasang motor. Setelah sudah seperti ini, kita hubungkan satu persatu
kita hubungkan si motornya ke transistor. Hal ini juga dihubungkan pada terminal negatif. Jika sudah seperti ini, kita beralih ke sebelumnya ini saya akan ubah menjadi 20 K. Nah, pin 1 ini tuh merupakan ground, jadi dia harus di groundkan. Di groundkan seperti ini lupa saya ubah menjadi 500. Nah, jika rangkaian sudah seperti ini atau sudah terhubung satu sama lain, kita play untuk melihat outputnya. Nah, pada duty cycle 50%, kecepatan si motor DC itu segini. Namun jika saya perkecil menjadi 16%, itu akan lama-kelamaan dia akan melambat. Nah, jika saya ubah lagi atau saya naikkan menjadi 83%, itu kecepatan motornya lama-kelamaan dia akan semakin cepat gitu. Jadi pada saat duty cycle 81%, kecepatannya seperti ini. Namun jika saya rubah menjadi atau saya kecilkan menjadi 21%, lama-kelamaan si motornya itu juga akan lambat gitu. Nah, perubahan si kecepatan motornya itu merupakan, jadi duty cycle itu perbandingan pulsa high dan low. Jadi semakin tinggi duty cycle-nya, kecepatan si motornya itu juga akan semakin cepat gitu. Kebalikannya, jika duty cycle-nya semakin rendah, kecepatan motornya itu juga lambat. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan rangkaian PWM dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.